Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakallahu khairan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam hadis yang disampaikan dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba." Kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a man raja', maka sebagian kami pulang dan sebagian kami menetap di masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa dan tersengal-sengal nafasnya. Beliau bersabda kepada para sahabatnya yang masih menetap di masjid ba'da salat maghrib, "Abshiru, hadza rabbakum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah." Bergembiralah kalian, Allah sedang membuka sebuah pintu dari pintu-pintu langit, membanggakan kalian kepada para malaikat. Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi," lihatlah hamba-hambaku ini, qad qadaw faridah, mereka telah mengerjakan satu kewajiban, yakni salat maghrib. Wahum yantadiruna ukhra, dan sekarang mereka sedang menunggu kewajiban berikutnya, yakni Isya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca penjelasan tentang zikir pagi dan petang, yang mana zikir ini dibaca rutin atau ghalibnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, karena zikir pagi petang ini memberikan banyak manfaat kepada seorang hamba. Di antaranya dihapuskannya dosa-dosanya, dihilangkannya penyakitnya, ditutupinya aibnya, ditambahkannya pahala dan derajatnya di akhirat, dan diberi pahala yang banyak, melebihi memerdekakan budak, melebihi berjihad, dan yang lainnya dari banyak keutamaan zikir pagi dan petang. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, zikir pagi yang disebut dengan zikrus sabah atau qudwah, yang diterjemahkan pagi, yaitu zikir yang dibaca setarnya dari terbitnya fajar kedua, yakni kumandang azan subuh, sampai terbitnya matahari. Dan ini pendapat banyak para ahli ilmu, diantaranya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah. Kemudian zikir sore yaitu dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Ini juga pendapat beliau dan juga yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada pula pendapat yang lainnya mengatakan yakni zikir sore itu dari maghrib sampai isya. Ini pendapatnya Dr. Shalih Al-Utsaimin, ulama terkenal di Arab Saudi. Ini waktu yang utama menurut mereka, tapi mereka mengatakan diperbolehkan membacanya sepanjang hari.
Zikir pagi misalkan dibaca sampai pada zuhur pun juga tidak ada masalah. Zikir sore dibaca ketika telah ada bintang pun juga tidak masalah. Tapi kalau kita berbicara masalah afdholiyah yang lebih utama, maka tadi penjelasannya. Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha azza wa jalla ba'da salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Sungguh aku berzikir bersama banyak orang selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari, maka itu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Apa bedanya dengan keturunan yang lainnya? Yakni keturunan yang paling utama, karena Nabi SAW nasabnya sampai ke Ismail putra Ibrahim alaihi wassalam. Dan makna dari berzikir bersama orang, yakni berzikir sendiri-sendiri, tapi mereka semuanya duduk untuk menunggu terbitnya matahari sambil digunakan beribadah kepada Allah, mengingat Allah, baik mengingat Allah dengan zikir pagi maupun tilawah Al-Quran maupun ta'lim maupun yang lainnya. Yang penting mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah baik dengan membaca zikir pagi, ta'lim, tilawah Quran maupun yang lainnya. Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku duduk bersama mereka dari ba'da salat asar sampai tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak. 1 budak itu harganya berapa? Harganya bermacam-macam, kisaran mungkin ada yang 100 sampai 2 miliar tergantung jenis budaknya. Dan Nabi SAW lebih menyukai daripada memerdekakan 4 budak, karena keutamaan zikir yang besar bagi seorang hamba, baik dalam bentuk dihapuskannya dosanya, diangkatnya penyakitnya, dijaga dari mara bahaya, diberikan pahala yang banyak, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, halaman yang kelima. Zikir ini ada sebanyak 24 poin ya. Ada sebanyak 24 poin, dan boleh dibaca sebagian maupun seluruhnya, dan boleh berurutan, boleh pula tidak, terserah mana yang mudah bagi dirinya. Di sini penyusun kitab zikir pagi dan petang yang dikutip dari buku Hisnul Muslim, zikir harian yang disusun oleh Syekh Dr. Said bin Ali Wahaf Al-Qahtani rahimahullah. Beliau telah meninggal beberapa tahun yang lalu, baru kemarin meninggalnya rahimahullah. Beliau meninggalkan jejak yang sangat baik sekali untuk jariyah beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau memulai dengan ayat kursi. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa setan atau jin mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kalau dalam Sahih Bukhari Abu Hurairah, tapi beda cerita. Singkat cerita bahwa Ubay berkata kepada dirinya, ma yujiruna minkum, apa yang bisa melindungi kami dari kalian bangsa jin atau bangsa setan? Maka berkata setan ini, taqra'u ayatal kursiyyi min suratil baqarati Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu kamu membaca
ayat kursi dari surat Al-Baqarah, hina tusbih wa hina tumsi, ketika pagi maupun ketika sore hari. Jika kamu membacanya di pagi hari, maka ujirta minna hatta tumsi, maka kamu akan dijaga dari kami, yakni dari gangguan kami sampai sore. Jika kamu membacanya sore, maka kamu akan dijaga dari kami, dari gangguan kami sampai malam. Kata Ubay radhiyallahu an, faghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya. Beliau mengatakan, shadaqal khabith, si buruk itu benar. Dalam hadis yang lainnya, wa huwa kadzub, dia itu tukang bohong, tapi dalam bab itu dia betul. Ini diantara keutamaan ayat kursi. Dan ayat kursi ini dibaca oleh kita dalam banyak kesempatan, diantaranya setelah sholat fardu atau zikir ba'da sholat, ketika menjelang tidur, maupun dibaca pada momen-momen yang lainnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini merupakan ayat terutama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri dari banyak ayat, dan yang paling utama adalah ayat kursi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay, ya Ubay, ayya ayatin indaka ma'aka, ayu ayatin fil Qur'ani ma'akal a'zam, manakah ayat dalam Al-Qur'an yang kamu hafal yang itu merupakan paling utama? Ubay seorang penulis wahyu, sehingga beliau menghafal Al-Qur'an dan mengerti surat-surat dalam Al-Qur'an. Ubay mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi bertanya lagi, wahai Ubay, manakah ayat yang paling utama yang kamu hafal dari Al-Qur'an? Ketika Ubay tahu Nabi bertanya lagi, maka Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay sambil mendoakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu atas kecerdasannya tersebut. Ini menunjukkan ayat kursi merupakan ayat terbaik dalam Al-Qur'anul Karim. Sebabnya apa? Karena ayat kursi itu menjelaskan tentang siapa Allah, tentang zatnya Allah, tentang nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Allah, siapakah Allah itu? La ilaha illahu, yang tidak ada disembah kecuali Dia. Siapakah Allah itu? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup. Hidup untuk menjelaskan zatnya yang sempurna, Al-Qayyum untuk menjelaskan perbuatannya yang sempurna. Siapakah Allah itu? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak terkena ngantuk maupun tidur. Allah maha hidup. Siapakah Allah itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada ini di langit maupun di bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah itu? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah itu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka maupun apa saja yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mampu menjangkau ilmunya Allah sedikit pun kecuali apa saja yang Dia kehendaki.
yakni manusia tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada mereka dalam Quran maupun sunnah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursinya Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, Allah tidak merasa berat menjaga keduanya dan Dia maha tinggi lagi maha besar agung. Syekh Dr. Utsman Al-Khamis atau Al-Khumayyiz beliau mengatakan dalam ayat kursi Allah menjelaskan tentang 10 sifat dan namanya. Dengan itulah yang menjadi kalimat yang utama dalam Al-Quran, ayat yang utama dalam Al-Quranul Karim. Sehingga orang yang ingin meruqyah, orang yang terkena gangguan, maka jika ia mengulangi ayat ini maka sudah mencukupi. Hadirin rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat atau al-ikhlas, al-falak, an-nas. Biasa pula al-falak dan an-nas dinamakan al-mu'awwidzatain. Kalau ketiga-tiganya al-mu'awwidzat. Abdullah bin Habib radhiyallahu anhu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka Nabi tiba-tiba berkata kepada dirinya, "Kul, katakanlah. Kul, katakanlah." Maka beliau radhiyallahu anhu diam. Nabi berkata lagi, tiba-tiba berkata, "Kul, katakanlah." Dia diam. Ketiga kalinya, "Kul, katakanlah." "Ya Rasulullah, madza aqul? Apa yang aku katakan?" Nabi mengatakan, "Qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas." yakni bacalah al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Takfika min kulli syai', ia akan mencukupimu dari segala sesuatu, akan melindungimu dari segala mara bahaya, akan mencukupimu dari semua kebutuhanmu, akan menghilangkan dari semua penyakitmu. Kul, katakanlah, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini diantara keutamaan zikir dalam al-mu'awwidzat. Seseorang boleh dia mengawalkan al-mu'awwidzat maupun mengawalkan ayat kursi, terserah mana yang ia sukai. Apakah perlu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh-boleh saja. Tak membaca pun juga tidak mengapa. Bolehkah membaca mengawal dengan basmalah ketika membaca ayat kursi? Boleh-boleh saja. Ditinggalkan juga tidak mengapa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini 3 surat yang utama di dalam Al-Quran yang sering dibaca-baca dalam berbagai momen, ketika menjelang tidur, ba'da sholat, ketika pagi sore, maupun yang lainnya. Nabi SAW diberitahu oleh orang yang malam hari orang itu membaca Al-Fatihah berkali-kali, seperti dia meremehkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, wa innaha la ta'dilu sulusal Quran, demi Allah Al-Fatihah itu, Al-Ikhlas itu, Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Apa maknanya? Saya mendengar Syekh Samir bin Yusuf Al-Hakali hafidhahullah mengatakan, yakni al-jaza la al-ijza, yakni berupa balasan pahala, bukan untuk mencukupi. Contoh gini, misalkan salat membaca surat Al-Ikhlas saja tanpa Al-Fatihah maka tidak mencukupi meskipun ia telah membaca 3 kali, seolah-olah 30 juz ya. Tapi pahalanya sama dengan sepertiga kali ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, berikutnya halaman ke-12.
membaca doa perlindungan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'in kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Asbahna wa asbahal mulku lillah, kami memasuki waktu subuh, begitu pula semua kerajaan memasuki waktu subuh dalam keadaan milik Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak membutuhkan sekutu. Sekutu itu apa? Sekutu itu maksudnya adalah yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Orang-orang musyrikin, mereka dikatakan musyrik karena mereka meyakini Allah punya sekutu, seperti misalkan Hubal, Manat, Lata, Uzza, yang juga sama-sama membantu Allah dalam memberikan rizki, manfaat, tolak balak, dan yang semisalnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah segala kerajaan. Semestinya ada tambahan hanya, ya. Di sini tidak ada. Kemudian segala, karena al di sini al istighraqiyah. Huruf jar jika diawalkan maka bermakna hanya. Hanya milik Allah segala kerajaan, atau segala kerajaan hanya milik Allah, segala kepemilikan milik Allah, segala pujian milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan apa saja yang ada pada hari ini dan kebaikan apa saja setelah hari ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa saja yang ada pada hari ini maupun keburukan pada hari setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasari wa su'in kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari malas dan buruknya masa tua, yakni pikun. Kasal dan su'il kibar itu memiliki kesamaan, yakni tidak beraktivitas atau sulitnya dalam beribadah. Orang yang malas itu akan menjadikan ia sulit untuk beribadah. Begitu pula dengan orang yang sudah tua, lansia, fisiknya lemah, maka menyebabkan dia sedikit beribadah. Maka orang yang berdoa dengan doa ini, maka diharapkan sekali di masa tua dia masih segar dan bisa tetap giat beribadah. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di alam kubur. Siksa di neraka, siksa yang paling berat. Siksa sebelum ini adalah siksa di alam barzah, alam kubur. Potongan yang pertama tentang siksa di dunia berupa malas dan lansia yang lemah. Berikutnya siksa di alam kubur. Berikutnya siksa di neraka, waliyadzubillah. Hadis ini tidak disebutkan keutamaannya dalam hadis yang sahih. Tapi Nabi SAW biasa membaca ini di pagi dan sore hari. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsayna. Kata kuncinya pada lafal asbah pagi, amsay sore. Ya, yaum itu yang pagi, lailah itu yang malam. Dibolak-balik gampang ya jika terbiasa atau pernah belajar bahasa Arab. Berikutnya membaca doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bika di sini diterjemahkan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Nah, bi ini bi apa ini? Ini namanya
bi isti'anah ya, bi yang bermakna pertolongan. Ya Allah, dengan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, yakni dengan pertolonganmu kami mohon kepadamu memasuki waktu pagi dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam kesehatan, dalam ampunan dan seterusnya. Wabika amsayna, dengan pertolonganmu kami memasuki sore. Wabika nahya, dengan pertolonganmu kami hidup, dengan pertolonganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami an-nusyur, akan dibangkitkan. Ini dibaca pagi cocok dengan lafal an-nusyur, dibangkitkan, sebagaimana orang yang bangun tidur itu seperti orang yang dibangkitkan dari alam mimpinya. Begitu pula dengan nanti pada hari kiamat orang akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Itulah makna dari an-nusyur. Sementara kalau dzikir sore, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali, sebagaimana di sore hari orang kembali ke rumahnya, begitu pula dalam doa itu kelak mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga tidak disebutkan keutamaannya, cuma Nabi SAW biasa membacanya di pagi dan sore hari. Berikutnya adalah membaca Sayyidul Istighfar. Sayyid artinya penghulu, tuan atau yang paling utama. Istighfar itu banyak lafadznya, Allahumma ghfirli, astaghfirullah, dan yang ini. Dan yang paling besar, paling utama, paling diharapkan pengabulannya adalah istighfar yang seperti ini lafadznya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Keutamaan istighfar ini disebutkan dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dalam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qalaha, siapa yang membacanya, hina yusbih, di pagi hari, mukinan biha, dengan yakin, famata min yaumihi qabla an yumsi, lalu ia meninggal sebelum sore hari, sebelum tenggelamnya matahari dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha hina yumsi wa huwa mukinun biha, famata min lailatihi qabla an yusbih, fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membacanya di sore hari lalu ia meninggal sebelum pagi hari dengan yakin, maka ia termasuk penghuni surga. Ini doa yang sahih. Ketika ada hadis dari Bukhari, maka para ulama memegangnya dengan teguh karena para rawinya terpercaya. Hadis ini termasuk hadis yang dibawa oleh para rawi-rawi yang kuat hafalannya dan terpercaya agamanya, maka perlu kita menghafalkannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah penciptaku. Rabb yang biasa diartikan Tuhan, itu arti sebenarnya adalah mengandung tiga makna: pencipta, pemilik, pengatur. Rabb manusia maknanya Allah yang menciptakan manusia, memiliki manusia, dan yang mengatur manusia. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, penciptaku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Anta Rabbi berkaitan tentang rububiyah Allah, la ilaha illa anta berkaitan dengan uluhiyah Allah. Khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Begitu pula dengan potongan yang kedua, khalaqtani mirip dengan anta Rabbi, wa ana abduka mirip dengan la ilaha illa anta, berisi tentang pengabdian. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas janjimu dan janjimu semampuku. Itu secara bahasa. Ahdi dengan wa'di, janji dan janji, itu sama secara bahasa ya. Tapi kita perlu terjemah tafsirnya, apa maknanya. Pertama, ahdika, janjimu, yakni maksudnya adalah janjiku kepadamu bahwa aku mentauhidkanmu ya Allah. Kapan itu janjinya, ikrarnya? Sebelum manusia diciptakan, masih ditulang sulbi Nabi Adam AS dalam surah Al-A'raf. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Kita mengatakan apa? Bala,
syahidna, ya kan? Benar ya Allah, kami mengakuinya. Kami mengakuinya. Cuma setelah mereka lahir, mereka menjadi berpemikiran Nasara Yahudi karena lingkungan atau karena orang tuanya. Wa wa'dika, dan janjimu. Apa janjimu ya Allah? Memasukkan kamu ke surga jika kamu memegang tauhid itu sampai mati. Mastata'tu, semampuku dalam beribadah kepadamu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa saja yang aku kerjakan. Apa maknanya? Yakni musibah yang timbul dari dosa. Itu maknanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa saja yang telah aku lakukan. Yakni dosa itu bisa menimbulkan musibah malapetaka, dosa penyakit, hutang, ya, lupa dan seterusnya. Gitu kan? Ini dosa. Yujzabi, siapa yang mengerjakan keburukan maka ia akan dibalas. Dengan apa? Penyakit, dengan hutang, kelaparan maupun yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah mengampuni kita, agar dosa-dosa kita tidak berwujud malapetaka kepada diri kita. Abu laka bi ni'matika alayya, aku berlindung kepadamu ya, aku mengakui semua nikmatmu ya Allah padaku. Aku juga mengakui dosaku ya Allah, maka ampuni aku. Tidak ada yang mengampuni semua dosa kecuali Engkau. Hanya Allah yang mengampuni semua dosa. Seseorang yang pernah membunuh 99 orang digenapkan 100, Allah mau mengampuni semuanya. Tapi kalau manusia mungkin cuma mengampuni satu kesalahan, yang lainnya nggak dia ampuni. Dia pernah berselisih kepada seorang, ya kan, yang melakukan 100 kesalahan, mungkin cuma 5 yang dimaafkan, selebihnya ya kan dihukum atau dikasih sanksi denda. Adapun Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni semua dosa. Seandainya orang pernah berbuat kesyirikan seumur hidupnya lalu ia bertaubat, Allah ampuni semuanya. Penyihir Fir'aun, mereka telah bergelimang dalam sihir sepanjang usianya. Di akhir hidupnya mereka beriman kepada Musa, maka Allah mengampuni semua dari dosa-dosa mereka. At-taibu kamal la dzambalah. Tidak orang yang bertaubat seperti orang yang tidak memiliki dosa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni semua dosa kecuali Engkau. Ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang yang punya kesalahan ada peluang untuk menjadi hamba-hamba Allah pilihan, karena Allah mau mengampuni semua dosa tanpa menyisakan dosa. Contoh misalkan apa? Dia haji, dan dia ketika haji itu memang benar-benar karena Allah, perjuangan fisiknya, dananya, ya kan, kemudian bekalnya, dan dia di sana juga merenungkan tentang dosa-dosanya, dan dia sungguh-sungguh dalam berhaji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raja'a ka yaumin wulida fihi ummuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya, yakni tanpa membawa dosa sedikit pun. Sementara usianya telah 50 tahun, banyak dosanya. Dia pulang haji dalam keadaan bersih dosa-dosanya karena hajinya mabrur. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sekarang berikutnya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Siapa yang membaca doa ini
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'taqallahu rubu'ahu minan nar." Maka Allah akan membebaskan 1/4 badannya dari api neraka. Wa man qalaha marratain, siapa yang membacanya 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar, Allah membebaskan separuh badannya dari neraka. Siapa yang membacanya 3 kali, Allah membebaskan 3/4 badannya dari neraka. Siapa yang membacanya 4 kali, maka Allah membebaskan semua badannya dari api neraka. Apa sih isinya? Sampai segitu besar pahalanya tentang pujian kepada Allah, nama-nama Allah yang mulia, perbuatan Allah yang tinggi, kerajaan Allah yang luas. Coba kita baca. Ya Allah, pada pagi hari ini aku bersaksi kepadamu, aku menjadi saksi untukmu. Maaf, aku menjadikanmu sebagai saksi. Begitu pula menjadikan para malaikat pemikul arsy sebagai saksi. Begitu pula seluruh malaikat sebagai saksi. Bahkan semua makhlukmu sebagai saksi bahwa engkau adalah Allah yang tidak berhak disembah kecuali hanya engkau. Dan bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Isinya tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz, Al-Alamah bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani menganggapnya dhaif atau lemah. Dan ini diperingatkan dalam zikir pagi sore Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, pertama, hadis lemah itu ada 2. Pertama, jika ada rawi lemah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, lemah dia itu karena agamanya. Dia orang yang memiliki agama yang jelek, yakni dia pernah berdusta ketika jual beli, yang itu dikhawatirkan ia akan berdusta dalam menyampaikan hadis Nabi. Maka hadis yang dia dibawakan sanadnya lemah. Orang yang kedua, lemah dari sisi hafalannya. Agamanya baik, jujur dia dalam menyampaikan berita, rajin ibadah, menjaga diri dari dosa, baik agamanya, cuma hafalannya itu lemah. Dia kitabnya tidak ada, cuma mengandalkan hafalannya tapi lemah, maka hadisnya juga dianggap lemah. Tapi jika ada 2 orang yang membawa 2 hadis yang lemah, maka menjadi hadisnya kuat, ya kan, menjadi kuat. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berpendapat hadis ini hasan. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala ditanya tentang sebuah zikir riwayat, ya, maka beliau mengatakan seperti ini. Ini hadisnya itu lemah, dhaif, lemah. Lalu beliau mengatakan, tapi bagi kamu jika imam bacanya la yadurruk, tak ada masalah. Karena zikir itu isinya adalah doa, maka ada keluasan di sini. Maka anak pribadi ya berusaha untuk membacanya karena tidak ada masalah. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Berikutnya halaman 25. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa laka syukru. Siapa yang membaca zikir ini di pagi hari faqad adda syukra yaumi. Siapa yang membaca zikir ini di pagi hari, maka dia telah menunaikan syukur kepada Allah di pagi itu, di hari itu. Wa man qalaha hina yumsi, siapa yang membacanya di sore hari, faqad adda syukra lailati, maka dia telah menunaikan syukur kepada Allah di malam hari. Membaca berapa kali? Sekali saja.
Apa isinya? Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, apa saja nikmat di pagi ini yang ada padaku maupun pada semua makhlukmu, siapapun itu, semuanya berasal dari Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, dan semua syukur hanya untuk-Mu ya Allah. Itu isinya. Pengakuan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat kita. Halaman 27. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Tidak disebutkan keutamaan membaca zikir ini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan membaca ini di pagi dan sore hari. Apa isinya? Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Di sini kita meminta kepada Allah kesehatan pada fisik kita, kepada badan kita, terutama dua perkara. Apa itu? Penglihatan dan pendengaran. Kenapa dengan dua nikmat ini, dua organ ini? Karena merupakan wasilah utama untuk menerima ilmu dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ungkapan ini dimasukkan untuk memperkuat permohonan. Setelah kita meminta kepada Allah tentang duniawi, berikutnya tentang ukhrawi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku memohon kepadamu ya Allah perlindungan dari kekafiran dan dari kekufuran dan kekafiran. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Musibah di akhirat, jika musibah itu menimpa seseorang dalam keyakinannya kufur, ya, kemudian dalam dunianya berupa kefakiran, lalu menimpa dirinya di alam kubur dengan siksa, maka orang ini telah mendapatkan banyak kemudaratan jika ia tertimpa kekufuran plus kemiskinan plus siksa di alam kubur. Ashqal ashqiya gitu ya bahasanya. Nah, berlindung dari kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wa fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan ujian dunia. Kefakiran, kenapa berlindung? Karena kefakiran itu bisa menyebabkan seseorang tidak maksimal dalam beribadah, untuk haji, untuk umroh, untuk zakat, untuk sedekah, untuk jihad. Tapi jika ia meminta kekayaan kepada Allah, maka ia bisa maksimal membela agama Allah. Makanya ketika Ummu Sulaim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini khadimuk Anas, pembantumu Anas, ud'ullahalah, doakan dia kebaikan. Apa doa Nabi untuk dia? Nabi memilih doa tentang kekayaan. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah untuk dia hartanya dan anaknya, dan berkahi apapun yang Kau berikan kepada dirinya, harta. Nah, seandainya seseorang belum dikasih Allah harta, maka Allah akan mengabulkan yang lain. Apa itu? Kaya hati, yaitu qanaah.
Maka al-faqri ini bisa bermakna minta kepada Allah dijauhkan dari kesombongan dan meminta keqanaahan, dijauhkan dari ketamakan dan diberi sifat qanaah, menerima semua pemberian Allah dengan sukarela dan ridha. Itu qanaah, makna dari berlindung dari kemiskinan. Nah, ini zikir berkaitan tentang pelindungan hamba kepada Allah, baik tentang dunianya, fisiknya maupun tentang akhiratnya. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 7 kali di sore hari atau pagi hari, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sebenarnya adalah ayat terakhir dari surat At-Taubah. Ayat terakhir dari surat At-Taubah. Apa fadilahnya? Disebutkan dalam hadis, siapa yang membacanya 7 hari di pagi hari atau di sore hari, kafahullahu ma ahammah min amri dunya wal akhirah, maka Allah akan mencukupinya dari apapun yang menyedihkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Kemudian berikutnya halaman 31. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kesehatan di dunia maupun di akhirat. Wa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kesehatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, dosa-dosaku dari manusia. Wa amin rawati, berilah keamanan untukku, yakni dihilangkan rasa takut karena dosa-dosa itu. Allahumma fadli min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari depan. Kenapa demikian? Karena tadi dosa bisa menimbulkan mudarat, penyakit, kecelakaan, ya kan, hutang dan lain sebagainya, dari depan, belakang, ya kan, samping, kanan, atas. Bahkan wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dibenamkan ke dalam perut bumi. Sampai-sampai ada orang berbuat dosa hingga ia ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi, waliyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua bentuk efek samping dari dosa dan maksiat. Meminta kepada Allah ampunan, kesehatan di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Hadis ini tidak disebutkan keutamaannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, sekarang saya acak ya, karena masih banyak. Halaman 46. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Apa keutamaan hadis ini? Zikir ini dibaca 3 kali di pagi hari. Pahalanya adalah lebih banyak daripada jika kita berzikir dari ba'da sholat subuh sampai waktu duha, berzikir, baca Quran atau apalah. Itu kalau ditimbang lebih berat dengan kalimat ini yang sederhana. Juwairiyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang waktu sholat subuh beliau sholat dan tetap seperti itu, dan Nabi pergi sholat. Beliau berzikir di sana, terbit matahari, sholat, beliau pulang ke rumah. Ternyata istrinya masih iktikaf di tempat sholatnya. Nabi mengatakan kepada istrinya itu, mazilti alal halil lati faraqtuki, apakah kamu masih di sini semenjak aku tadi pergi darimu? Benar wahai Nabi.
Nabi mengatakan, laqad qulti ba'daki arba'a kalimat salasa marrat. Aku tadi membaca apa? Membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Lau wuzinat bima qulti mundul yaum, seandainya ditimbang dengan zikirmu dari tadi sampai sekarang, maka akan mengalahkannya, yaitu subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kenapa? Karena isinya tentang Allah. Segala puji Maha Suci Allah dengan memuji dirinya sebanyak makhluk ciptaannya, seridho jiwanya, seberat arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sekarang halaman 50. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung lewat kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja dari makhluknya. Apa keutamaan ini? Orang yang membaca ini, maka tidak ada apapun yang membahayakannya sampai sore. Jika membaca di sore hari, tidak ada yang membahayakannya sampai malam hari. Ada seorang sahabat Nabi datang, wahai Rasulullah, ludirtul bariha, aku digigit binatang berbisa di malam hari tadi. Ludirtu itu bisa bermakna digigit apa saja ya, tapi biasanya untuk kalajengking. Karena zaman dulu belum ada keramik ya, rumahnya masih tanah, sehingga dimungkinkan mereka terkena sengatan binatang berbisa. Maka Nabi mengatakan, ya, seandainya kamu tadi malam membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang membahayakan dirimu. Ini keutamaan zikir ini. Yang terakhir, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fadilahnya? Halaman 52. Barang siapa bersalawat untukku 10 kali pada hari dan pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari, dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Semua zikir di sini, ya kan, menurut penyusun kitab ini adalah makbul, diterima, boleh diamalkan karena dinilai hasan oleh para pakar ahli hadis. Syekh bin Baz rahimahullah termasuk pakar ahli hadis. Itu pun juga sebagian, dan sebagian yang lainnya itu ada dalam Sahih Bukhari maupun dalam kitab-kitab sahih yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, ini hanyalah pengantar saja untuk memotivasi kita membaca zikir ini. Maka usahakan kita untuk membaca ini di pagi maupun di sore hari, sempatkan ya. Kalaupun belum bisa pada sholat subuh, ya kapan kita bisa, ketika ngantri, ketika di jalan, ketika di mobil, ketika di kantor, kita baca agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan pahala yang banyak kepada kita, menghilangkan penyakit kita, membebaskan hutang kita, menghilangkan kesedihan kita, ketakutan kita. Ini semua dengan apa? Zikir. Siapa yang mengurusi masalah kehidupan dia, rumah tangganya dan yang lainnya, dengan akalnya dan ototnya, dia akan kalah. Tapi siapa yang mengandalkan dengan zikir, maka ia akan menang dan mudah dan cepat. Maka di akhir penghujung ini, saya menasihatkan kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga zikir pagi dan sore. Aku qouli hadza, demikian, mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.